Assalamualaikum Salih dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat ya. Hari ini kita mulai belajar bersama. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Setelah mempersiapkan alat tulis, kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, apa sih ide pokok itu? Saya jelaskan ya. Ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Salih Salihah, mungkin kalian sering mendengar kata gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Nah, itu semua adalah nama lain dari ide pokok. Sekarang kita belajar satu-satu ya. Semula berasal dari paragraf. Nah, sebuah paragraf. Paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Di sini Ustazah akan menjelaskan apa itu paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Barulah kita masuk ke ide pokok. Paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok itu dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan yang ada di dalam teks. Salih Salihah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf atau disebut deduktif, di akhir paragraf atau disebut induktif, dan di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas juga sering disebut sebagai kalimat pendukung. Sekarang Ustazah kasih contoh ya. Ustazah akan memberikan satu paragraf. Disimak baik-baik. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Salih Salihah, informasi tersebut dapat ditemukan pada kalimat pertama. Oleh sebab itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, selain kalimat utama, ada juga kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Paragraf penjelasnya sudah Ustazah tandai di kalimat yang berwarna biru. Sedangkan
kalimat utama yang Ustazah beri warna pink. Nah, sekarang kita mencari ide pokoknya. Ide pokoknya ada di kalimat utama yang sudah Ustazah beri tanda pink. Kalimat utamanya adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, itu adalah kalimat utama. Maka ide pokok pada paragraf tersebut adalah inti dari kalimat utama yang tadi. Intinya mengenai fungsi kaki pada serangga. Maka ide pokoknya adalah fungsi kaki pada serangga. Paham ya Sali dan Salihah? Jadi, di mana ide pokok dapat kita temukan? Nah, dari paragraf kita temukan kalimat utama. Maka dari kalimat utama itu kita baru menemukan ide pokok. Paragraf kita membaca terlebih dahulu secara keseluruhan pada paragraf. Setelah itu kita temukan kalimat utama. Barulah dari kalimat utama tersebut kita menemukan dan menentukan sebuah ide pokok. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.